Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arifan Kurniawan. Dan di video ini, saya mau ngobrolin seputar saham PT Samudra Indonesia atau kode sahamnya SMDR yang belum lama ini mencatatkan auto reject bawah atau ARB sampai dengan 5 kali. Nah, ada apa di balik penurunan harga saham SMDR? Saya akan jawab di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi belum lama ini teman-teman market dikejutkan ya dengan penurunan harga saham PT Samudra Indonesia atau kode sahamnya adalah SMDR, di mana harga saham SMDR yang di bulan Juni 2022 lalu sempat mencapai harga tertingginya itu di sekitar Rp3.900 per lembar saham, dan saat ini harga sahamnya turun, bahkan sempat tercatat auto reject bawah sampai dengan 5 kali. Per video ini dibuat, harga sahamnya sudah turun ke level sekitar 2.500-an per lembar saham. Hal ini membuat banyak investor bertanya-tanya, ada apa di balik penurunan harga saham SMDR? Ya, yuk coba kita bahas. Nah, kalau tahun lalu kita sempat bahas ya harga saham SMDR yang meningkat. Nah, tahun ini ceritanya mulai berbalik nih teman-teman. Ya, di mana harga saham SMDR saat ini tertekan ke level sekitar 2.500-an per lembar saham. Padahal kalau kita lihat dari laporan keuangan yang terbaru yaitu kuartal 1 2022, kita bisa lihat bahwa dari segi pendapatan di sini terlihat bahwa pendapatan dari SMDR itu meningkat hingga 2 kali lipat dari per kuartal 1 2021 lalu yang sebesar 127,8 juta US dollar menjadi 250 juta US dollar di kuartal 1 2022 ini. Bahkan dari segi bottom line-nya, profit yang dicetak oleh SMDR di kuartal 1 2022 ini mencapai 4 kali lipat dibandingkan dengan profit yang dicatatkan di Q1 2021 lalu. Ya, di mana per kuartal 1 2021 SMDR mencatatkan laba bersih sekitar 13,3 juta US dollar, dan per kuartal 1 2022 ini SMDR mencatatkan laba bersih sekitar 58,4 juta US dollar. Bukan hanya itu, dari segi arus kasnya SMDR juga mencatatkan peningkatan dari operating cash flow atau OCF, di mana operating cash flow SMDR per kuartal 1 2021 lalu yang sebesar 22,8 juta US dollar meningkat sekitar 3,5 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai 81,6 juta US dollar per kuartal 1 2022. Nah, mungkin hal ini yang membuat teman-teman bingung nih. Loh, kenapa laporan keuangannya bagus, tapi kenapa kok harga sahamnya tiba-tiba turun cukup signifikan? Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah laporan keuangan yang tadi saya sebutkan itu adalah laporan keuangan per kuartal 1 2022 yang mana cut off-nya adalah per 31 Maret 2022. Nah, ada storyline atau cerita lain ya sepanjang Q2 2022. Nah, sebenarnya perubahan fundamental dari sejumlah emiten perkapalan termasuk SMDR ini sudah pernah saya sampaikan di dalam webinar Market Insight bersama dengan teman-teman RK Platinum Member bulan April-Mei 2022 yang lalu. Harganya sudah kembali mengalami penurunan. Nah, ini yang kita perlu waspadai ya, bahwa Nah, jadi di webinar Market Insight tersebut saya menyampaikan bahwa risiko investasi di sektor perkapalan ya termasuk juga Samudra Indonesia sudah terbilang tinggi, teman-teman. Nah, kenapa risiko investasinya tergolong tinggi? Nah, saya coba akan jelaskan di video ini juga. Yang pertama, kalau kita lihat dari World Container Index ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang kuartal 2 2022. Nah, jadi mungkin teman-teman masih bingung ya, apa itu World Container Index? Simpelnya, World Container Index itu adalah acuan tarif angkut untuk kontainer yang berlaku di skala internasional. Nah, jadi memang sepanjang tahun 2021 lalu World Container Index ini terus meningkat dari level sekitar $5.000 per 40 feet atau 40 feet naik menjadi sekitar $10.000
dolar per 40 feet. Nah, tapi per kuartal 2 2022, World Container Index ini sudah mengalami penurunan kurang lebih sekitar 30% ke level 7.000 dolar per 40 feet. Nah, di video pembahasan tentang sektor perkapalan tahun lalu, saya sempat menyampaikan bahwa kenaikan World Container Index ini lebih disebabkan karena adanya supply shock yang membuat tadi World Container Index naik dari 5.000 dolar per 40 feet menjadi 10.000 dolar per 40 feet. Nah, tapi di tahun 2022 ini supply shock tadi berangsur-angsur sudah mulai normal kembali. Ya, jumlah kapal sudah semakin banyak. Ini yang kemudian membuat harga World Container Index tadi ya saat ini sudah mengalami penurunan ke level sekitar 7.000 dolar per 40 feet. Nah, dengan menurunnya World Container Index ke level 7.000 dolar per 40 feet ini atau udah turun 30% dari harga tertingginya, bisa jadi ini akan membuat pendapatan dari sejumlah emiten seperti SMDR ini juga akan mengalami penurunan. Ya, karena mengikuti harga acuan yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah karena adanya pengumuman dividen yang tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Jadi pada tanggal 29 Juni 2022 yang lalu, SMDR mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Nah, pada RUPS tersebut, SMDR mengumumkan bahwa perusahaan akan membagikan dividen sebesar 163,7 miliar rupiah atau 50 per lembar saham. Hal ini membuat investor terkejut karena jika dibandingkan dengan harga saham saat pengumuman tersebut yang masih ada di kisaran sekitar 3.100 rupiah per lembar saham, maka dividen yieldnya hanya sebesar 1,6%. Ya, padahal tahun lalu bisa dibilang merupakan salah satu tahun terbaik bagi SMDR sehingga investor mengharapkan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Nah, pada tanggal yang sama harga saham SMDR kemudian bergerak melemah dan ditutup dengan auto reject bawah yang berlanjut pada hari-hari berikutnya. Nah, hal ketiga yang juga menjelaskan kenapa harga saham SMDR ini turun adalah karena memang valuasi yang sudah terbilang over value. Loh, nggak salah kok Rifan. Bukannya saya lihat di stock screener PE ratio dari SMDR ini saat ini hanya 2-3 kali. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan investor, yaitu menghitung valuasi hanya dari current performance tanpa melihat historikalnya ke belakang. Memang kalau kita menggunakan data per kuartal 1 2022, di mana kalau kita hitung dengan menggunakan EPS yang disetahunkan, maka annualized EPS dari SMDR di tahun 2022 ini adalah sebesar 1.023 per lembar saham, dimana artinya kalau kita bandingkan let's say dengan harga 3.000-an, maka seolah-olah PE ratio dari SMDR ini hanya sekitar 2,9 kali alias masih murah. Tapi coba teman-teman cek historical earnings per share SMDR di tahun-tahun sebelumnya seperti yang terlihat di layar ini. Kita bisa melihat bahwa earnings per share dari SMDR ini terbilang volatile. Misalkan di tahun 2017 dan 2018 earnings per share dari SMDR ini hanya di kisaran sekitar 32 sampai dengan 40 rupiah per lembar saham. Bahkan di tahun 2019 dan 2020 perusahaan mencatatkan earnings per share yang negatif. Jadi bisa dikatakan bahwa earnings per share berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2022 yang disetahunkan yang sebesar 1.023 per lembar saham ini bisa dikatakan anomali. Dan bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi per kuartalnya, di sini kita bisa melihat bahwa kinerja SMDR ini memang tergolong outlier pada saat kuartal 3 2021, kuartal 4 2021 dan kuartal 1 2022, di mana memang periode ini adalah periode di mana sempat terjadi supply shock yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga earnings per share secara kuartalan meningkat secara signifikan. Tapi sebelum terjadinya supply shock tersebut, kita bisa lihat bahwa contoh di kuartal 1 2021, earnings per share dari SMDR itu hanya Rp59 dan kuartal 2 2021 hanya sebesar Rp46 per lembar saham. Sehingga kalau kita keluarkan atau kita
exclude kinerja EPS dari kuartal 3 2021 sampai dengan kuartal 1 2022 ini, maka earnings per share yang lebih bisa dijadikan acuan adalah misalkan kita ambil kuartal 1-nya adalah Rp59 ditambah dengan kuartal 2-nya adalah Rp46 per lembar saham. Kemudian kita kalikan 2 atau kita setahunkan, maka kita akan dapatkan earnings per share-nya itu adalah di kisaran sekitar Rp210 per lembar saham. Dan kalau kita bagi dengan harga saham ketika pengumuman dividen ya yang sebesar Rp3.000-an per lembar saham waktu itu, maka kita akan dapatkan PE ratio dari SMDR ini kurang lebih ada di kisaran sekitar 14 sampai dengan 15 kali PE. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan harga tertingginya di bulan Juni yaitu Rp3.900 per lembar saham, maka PE ratio dari SMDR ini bisa mencapai 18 hingga 19 kali PE. Jadi tidak semurah seperti apa yang terlihat di stock screener tadi. Dan jangan lupakan bahwa harga saham SMDR ini ya dari awal tahun 2022 sudah naik hampir 130-an% kalau saya nggak salah. Dan kalau kita perpanjang lagi dari tahun 2020 ya mungkin udah naik sekitar 20 kali lipat. Nah jadi tidak heran kalau misalkan harga saham SMDR kemudian mengalami koreksi yang cukup signifikan. Jadi kalau misalkan saya pribadi memang ketika teman-teman investor ada yang melakukan konsultasi portfolio atau meminta masukan, saya cenderung kurang menyarankan untuk masuk di level ketika harga saham sudah terbilang sangat tinggi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman saat ini dalam posisi yang floating loss di SMDR, ya mungkin bisa pertimbangkan untuk secara bertahap melepas kepemilikan sahamnya. Jadi bisa dibilang ya SMDR ini memang perusahaan yang diuntungkan ketika adanya supply shock, ya tetapi kenaikan harganya sudah terbilang terlalu tinggi, sehingga kalau misalkan teman-teman masuk di harga yang tinggi, tentu saja hal tersebut bukan hal yang bijaksana. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai alasan dibalik penurunan harga saham SMDR. Nah, kalau kamu punya pendapat lain, boleh share di kolom komentar. Anyway, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.